Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami mengenai kurikulum pada tahun 1975. Tetapi sebelum kami menjelaskannya, di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Janesi Hadu, merupakan pemateri 1 yang nantinya akan saya jelaskan lebih awal. Yang kedua, Yulianan Kilamase bertindak sebagai pemateri kedua, di mana dia akan menjelaskan materi tersebut. Kita akan masuk pada materi yaitu mengenai sejarah perkembangan kurikulum pada tahun 1975. Sejarah perkembangan kurikulum pada tahun 1975. Jadi, setelah Indonesia memasuki masa Orde Baru, maka tatanan kurikulum mengalami perubahan dari rencana pelajaran menuju ke kurikulum yang berbasis pada pencapaian tujuan. Kurikulum 1975 ini sebagai pengganti kurikulum tahun 1968 yang menekankan pada tujuan kurikulum, menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisiensi dan lebih efektif. Sejarah perkembangan kurikulum pada tahun 1975 pada tanggal 17 Januari 1975 melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 008-D-U-1975, pemerintah menetapkan kurikulum baru untuk SMP dan awal kurikulum 1975 sesuai dengan tahun penetapannya kurikulum tersebut. Dapat dikatakan bahwa kurikulum 1975 memberikan landasan baru bagi kebijakan pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum pada tahun 1975 ini merupakan kurikulum yang pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum modern, pikiran teoretik tentang peserta didik. Jadi kurikulum 1975 ini merupakan sumber dari pendidikan klasik, perennialisme, dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Dalam kurikulum ini, fungsi pendidikan adalah lebih memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada generasi muda. Nah, di sini pada kurikulum 1975 ini ada kelebihan dan kekurangan daripada kurikulum ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan pada kurikulum 1975. Jadi kelebihan kurikulum 1975 itu yang pertama lebih menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisiensi dalam hal waktu, itu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya itu secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya itu memadai dan mencapai tujuan tanpa kegiatan-kegiatan yang memang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang B berikut kelebihannya itu berorientasi itu pada tujuan, artinya pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan harakiki dari tujuan pendidikan tersebut. Yang berikut itu C, menganut
pendekatan integratif dalam artian bahwa setiap pelajaran yang memiliki arti dan peranan ini menunjang kepada terciptanya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Nah, yang poin D itu dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku dengan menekankan pada stimulus respon. Artinya rangsangan jawaban daripada psikologi daripada peserta didik. Yang kedua itu relevansi secara internal, bahwa kurikulum ini memiliki relevansi di antaranya itu komponen-komponen kurikulum yang memiliki tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut itu memiliki relevansi dengan baik tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi peserta didik. Artinya dalam lingkup relevansi fisiologis serta tuntutan-tuntutan yang memang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat pada saat itu. Yang berikut F, fleksibilitas. Artinya dalam pengembangan kurikulum ini mengusahakan agar dapat dihasilkan dengan memiliki sifat luwes, artinya itu lentur dan fleksibel dalam pelaksanaan yang memang memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi. Tepatnya itu pada tempat waktu yang selalu berkembang secara kemampuan dan latar belakang daripada peserta didik. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Untuk itu, kepada teman kelompok saya persilakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari pembicara 1 tentang kekurangan kurikulum 1975. G. Kontinuitas, yakni adanya keseimbangan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan, baik dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang berikut H, materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan. Materi pembelajaran semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi pembelajaran yang diberikan. Yang berikut I, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang diberikan kepada siswa harus didasarkan kepada pengertian. Barulah kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian, alat peraga sebagai media yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajari. Yang berikut, belajar adalah berusaha menguasai isi atau materi pembelajaran yang sebanyak-banyaknya. Kurikulum subjek akademik tidak berarti terus tetap hanya menekankan materi yang disampaikan dalam sejarah perkembangannya. Secara beransur-ansur memperhatikan juga proses belajar peserta didik. Terbagi atas 4. Yang pertama, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum sebagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang kedua, terdapat kesengajaan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Yang ketiga, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Yang keempat, guru dibuat sibuk menulis rincian yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang berikut, pada kurikulum ini menekankan bahwa pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Yang berikut F, kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal ini membentuk persepsi
bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran, metode-metode ceramah, dan metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. Yang berikut dampak kurikulum tahun 1975. Penerapan kurikulum 1975 di sekolah melalui penerapan yang dilakukan guru, yaitu dengan mengembangkan satuan pembelajaran atau disingkat SATPEL. Satuan pembelajaran pada dasarnya adalah rencana guru dalam mengembangkan garis-garis besar program pembelajaran atau GPP. Menjadi kurikulum guru dalam bentuk rencana tertulis guru, satuan pembelajaran yang harus dikembangkan guru masih terbatas pada perkembangan satu pokok bahasa yang dapat pada GBPP. Dalam bentuk menjadi rencana pembelajaran guru untuk 1 semester. Juga diberikan pada siswa SMA jurusan IPA. Harusnya tujuan itu perlu ditumbuhkan untuk jurusan IPA. Misalnya pada siswa mengetahui, menyadari, menghayati perkembangan teknologi sehingga dapat memikirkan peningkatannya. Masa depan demi kesejahteraan bangsa dengan memberlakukan kurikulum 1975 di sekolah-sekolah Indonesia, maka diperkenalkan tentang produser pengalaman sistem instruksional atau singkatan PPSI yang dikembangkan melalui model satuan pembelajaran. Sistem instruksional menunjukkan pengertian pengajaran sebagai suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen dan secara fungsional berkaitan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan di sini harus jelas, spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk kemampuan atau tindakan tingkat laku siswa. Dengan tujuan yang jelas akan mudah menyusun alat evaluasi dan materi pembelajaran, akan mudah pula memilih metode yang relevan serta menyusun strategi pembelajaran yang sistematis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.